Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Desa Sukarasa adalah desa kecil yang tenang, terletak di kaki bukit, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi di balik ketenangan itu ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh ada yang ronda malam sendirian, dan jangan pernah masuk ke pos ronda tua setelah tengah malam. Pak Rusli, seorang warga baru, tak percaya dengan mitos seperti itu. Ia adalah pensiunan guru dari kota yang baru saja membeli rumah di desa itu. Suatu malam, ia mendapat jadwal ronda malam bersama Pak Wardi dan Pak RT. "Pak Rusli, saya ingatkan lagi ya," kata Pak RT sambil menyerahkan kentongan. "Kalau udah jam 2 lewat, jangan masuk pos tua dekat pohon beringin. Dulu ada yang nekat dan sampai sekarang gak balik." Pak Rusli hanya ketawa kecil. "Alah Pak RT, tak pikir ini cuma cerita orang tua, biar anak-anak takut kelayapan malam." Pak Wardi menatapnya dengan serius. "Saya dulu gak percaya juga Pak, tapi saya sendiri dengar suara gamelan dari sana waktu lewat jam 2. Padahal tempat itu kosong dan udah lama ditutup." Malam itu mereka bertiga menyusuri jalan desa. Bulan purnama menggantung redup di langit. Kabut tipis menyelimuti kebun-kebun warga. Sekitar pukul 1 malam, Pak RT pamit pulang karena istrinya sakit. Pak Wardi juga undur diri setelah 2 jam berkeliling. Tinggallah Pak Rusli sendirian. Alih-alih pulang, Pak Rusli memutuskan singgah ke pos ronda tua. Sebuah gubuk kayu reot berdiri di bawah pohon beringin yang konon angker. Lampu petromak tua di dalamnya masih menyala samar. Pak Rusli masuk dan duduk. Angin dingin menerobos sela-sela papan. Tiba-tiba terdengar suara ting, 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 seperti suara gamelan kecil. Ia bangkit dan keluar menatap sekeliling, tapi jalanan sepi. Lalu terdengar suara perempuan menebang Jawa dari arah kebun bambu di belakang pos. Suara itu sandu dan anehnya terasa menembus dada. Pak Rusli yang mulai merinding tetap bersikukuh mengecek sumber suara. Ketika ia melangkah ke kebun bambu, udara seketika menjadi dingin menggigit. Tiba-tiba muncul bayangan hitam berdiri di antara rumput bambu. Matanya merah menyala, dari tubuhnya keluar asap hitam pekat. Pak Rusli tidak bisa bergerak, kakinya seperti dipaku ke tanah. Sosok itu mendekat, dan suara perempuan berubah menjadi jeritan nyaring yang menyayat telinga. Sebelum pingsan, Pak Rusli sempat melihat jelas wajah makhluk itu. Wajah perempuan tua dengan lidah menjulur panjang dan mata mendadak pecah darah. Keesokan harinya, warga menemukan Pak Rusli tergeletak tak sadarkan diri dalam pos tua. Di tubuhnya banyak luka, cakaran, dan bajunya kotor bercampur tanah kuburan. Saat sadar, ia hanya bisa menyebut satu kata berulang-ulang. "Wage, Wage, Wage." Mbah Wage, sesepuh desa, datang ke rumah Pak Rusli sore itu. Ia membawa kandil kecil berisi air dan kembang 7 rupa. "Yang panjenengan lihat itu bukan manusia. Dulu tempat itu bekas kuburan masal zaman penjajahan. Banyak warga dibantai di sana. Salah satunya istri lurah lama yang mati berkosa dan dikubur hidup-hidup. Namanya Wage. Dan tak ada yang berani ronda malam sendirian lagi." Setelah kejadian Pak Rusli ditemukan pingsan di pos tua, suasana desa Sukarasa tidak pernah lagi sama. Warga mulai cemas dan resah.
banyak yang membatalkan jadwal ronda malam. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Namun, yang paling mengejutkan terjadi 2 hari setelahnya. Pak Wardi, yang malam itu sempat ronda bersama Pak Rusli, mendadak kerasukan saat sedang memperbaiki genteng rumahnya. Ia menjerit keras, lalu mendadak membanting palu dan menuruni atap sambil tertawa seperti orang gila. Dengan mata melotot dan air liur mengalir, ia meneriakkan kata-kata aneh. "Waki, darahmu belum cukup, masih kurang tumbalnya." Istrinya yang panik segera memanggil tetangga. Pak RT dan Pak Ustadz datang tergopoh-gopoh. Pak Ustadz memegang kepala Pak Wardi dan membacakan ayat kursi keras-keras. Tubuh Pak Wardi meronta-ronta, lalu muntah hitam pekat yang mengeluarkan bau amis menyengat. Setelah sadar, Pak Wardi menangis sambil menunjuk ke arah pos tua. "Saya mimpi, saya dikubur hidup-hidup Pak Ustadz. Di sekeliling saya ada banyak kepala tanpa tubuh, dan semua memanggil saya Waki." Malam harinya, warga mengadakan musyawarah darurat di rumah Pak RT. Mereka meminta penjelasan Mbah Waki, sesepuh desa yang sudah berusia 90 tahun, namun masih sehat dan jarang keluar rumah. Dengan langkah pelan dan suara berat, Mbah Waki akhirnya bicara. Tempat itu dulunya bukan pos ronda. Itu adalah kuburan massal zaman penjajahan. Puluhan warga desa dibantai karena menolak kerja paksa, termasuk istriku sendiri, Sarti. Ia diperkosa lalu dikubur hidup-hidup di bawah pohon beringin itu. Warga terpana, tak ada yang tahu masa lalu kelam itu. Setelah kemerdekaan, orang-orang lupa pemerintah desa membangun pos ronda di atasnya. Tapi tanah itu tidak pernah diam. Banyak yang bermimpi buruk atau mendengar suara gamelan. Semakin lama, mulai ada yang memanfaatkan tempat itu untuk hal mistis. PRT mengangguk. Saya sering lihat pagi-pagi banyak kembang 7 rupa berserakan di sekitar pos. Ternyata memang banyak yang diam-diam ke sana, minta nomor togel, pelarisan, bahkan pesugihan. Mbah Waki menatap semua yang hadir dengan pandangan tajam. Dan kalian harus tahu, makin banyak yang datang untuk meminta, makin haus roh-roh di situ. Mereka ingin darah, mereka ingin tumbal. Beberapa malam setelah musyawarah itu, warga mencoba menutup pos tua dengan papan dan rantai besi. Tapi setiap pagi, papan itu ditemukan terbuka kembali. Rantai terlepas seperti dipotong tajam. Pada malam Jumat Kliwon, suara gamelan dan tangisan perempuan kembali terdengar. Banyak warga mengaku melihat bayangan putih menari-nari di atas pohon beringin. Ada juga yang mendengar suara perempuan menyebut nama mereka satu persatu. Pak Ustadz mengusulkan ruatan besar. Kita harus kembalikan tempat itu jadi tanah suci. Kuburannya harus dibersihkan, arwahnya harus dipulangkan. Tapi belum sempat ruatan dilakukan, Pak Rusli ditemukan meninggal di rumahnya dengan tubuh membeku dan mata melotot. Di dinding rumahnya tertulis dengan darah, "Tumbal belum cukup. Siapa yang berani membongkar tanah kami akan ikut terkubur." Pak RT dan warga memohon bantuan Mbah Waki sekali lagi. Disinilah sebuah rahasia besar terungkap. Mbah Waki membawa sebuah keris pusaka dan kendi berisi air dari mata air paling tua di desa. Ia mengaku bahwa sejak muda ia dititipkan ajian oleh seseorang resi dari Gunung Merapi untuk menjadi penyeimbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Aku ini penjaga, bukan dukun. Tapi kalau waktu tiba, aku harus kembalikan semua yang pernah diambil dari tanah ini. Malam itu, bersama Pak Ustadz, mereka mengadakan ruatan besar.
kemenyan dibakar, ayat suci dibacakan. Warga berkumpul di sekeliling pos tua dengan membawa obor dan bunga 7 rupa. Saat Mbah Wage menancapkan keris ke tanah di bawah pohon beringin, bumi bergetar, terdengar jeritan menyayat dari dalam tanah. Asap hitam membumbung, wajah-wajah arwah mengerikan muncul satu persatu di udara malam. Mereka menangis, marah, menjerit, dan menghilang. Setelah malam itu, pos tua dibiarkan kosong, tidak tertutup, tidak dirawat. Warga menyebutnya tanah netral. Tak ada yang berani mendekat, apalagi ronda di sana. Namun, hingga kini, setiap malam Jumat Kliwon bau kembang 7 rupa masih tercium di udara. Dan dari kejauhan kadang-kadang masih terdengar suara gamelan.